Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa di kampus Stein Majene. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pedoman hidup, yakni Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia. Video ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Akhlak Tasawuf di program studi Pendidikan Agama Islam jurusan Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdul Halik, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahannya, serta teman-teman sekalian yang ikut membantu dalam menyelesaikan video ini. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Megawati, NIM 101561192227 dari Prodi Pendidikan Agama Islam TP6 semester 3. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kontribusi tasawuf bagi kehidupan modern. Baik, langsung saja. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan perubahan dari keadaan tertentu ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan yang lebih maju dan makmur. Namun, seringkali banyak orang terjebak ke dalam kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga orang pun kehilangan jati diri dan terlantarnya kebutuhan spiritual sehingga mereka tidak tahu posisi hubungannya dengan pencipta alam ini. Maka keberadaan tasawuf sebagai refleksi pendekatan diri kepada Sang Pencipta semakin dibutuhkan dalam masyarakat modern seperti yang sekarang ini, di mana pandangan dunia sekuler yang hanya mementingkan kehidupan duniawi telah secara signifikan menyingkirkan manusia modern dari segala aspek spiritualitas, yang imbasnya pada mereka sendiri, yakni mereka hidup secara terisolir dari dunia-dunia lain yang sifatnya non-fisik, yang diyakini keberadaannya oleh para sufi. Nah, dari sini kita sebenarnya sudah bisa berpikir tentang bagaimana melihat keadaan yang ada sekarang ini, yang kebanyakan orang-orang saat ini sudah terlampau jauh meninggalkan, bahkan menjauh dari pemikiran para sufi tersebut, dan cenderung menuruti hawa nafsu dan memuaskannya. Dan disinilah letak poin-poin kajian yang akan menjadi bahan diskusi kita kali ini. Nah, setelah mendengarkan beberapa ungkapan-ungkapan yang tertera, maka timbul beberapa pertanyaan mengenai apa sih arti tasawuf dalam dunia modern. Kemudian, apakah disorientasi manusia modern disebabkan oleh krisis spiritual, serta bagaimana penerapan konsep tasawuf dalam dunia modern. Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa sih arti bertasawuf dalam dunia modern? Nah, bertasawuf adalah upaya melatih jiwa dan mental dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan diri dari pengaruh dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tasawuf adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniyah agar selalu dapat dekat dengan Tuhan. Bertasawuf itu sendiri bukanlah sesuatu yang tabu untuk dilakukan, sebab selama ini masyarakat menganggap
ilmu tasawuf hanya dipakai oleh orang-orang pilihan, yang dimana masyarakat menganggap tasawuf tidak berguna untuk kehidupannya, karena tasawuf yang mereka artikan adalah menjauhi dunia untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Padahal dunia memang dibutuhkan oleh orang yang bertasawuf sebagai jembatan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Di dalam kehidupan masyarakat modern, terutama masyarakat perkotaan saat ini, bertasawuf sebenarnya diperlukan oleh mereka. Hanya saja mereka menganggap tasawuf tidak penting dalam hidupnya. Pentingnya tasawuf dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai penyeimbang kehidupan, karena berdasarkan realita yang ada, bahwa kehidupan masyarakat perkotaan sudah diwarnai oleh bermacam-macam perilaku yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kemajuan teknologi dan kesibukan aktivitas lainnya, yang imbasnya bisa kita lihat langsung dalam kehidupan nyata, karena bertasawuf dianggap tidak perlu sebab dalam memberikan keuntungan kehidupan mereka yang kebanyakan bersifat materialistik, yang hanya memikirkan kesenangan duniawi, dan yang menjadi pertimbangannya ialah hanya apakah hal tersebut memberikan keuntungan atau tidak baginya, dan sebaliknya. Perlu kita ingat bahwa saat ini kita sedang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern, atau sering pula disebut sebagai masyarakat sekuler, yang pada umumnya hubungan antara anggota masyarakat tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip materialistik, yang dimana mereka merasa bebas dan lepas dari kontrol agama dan pandangan dunia metafisis. Dan dalam masyarakat modern yang cenderung rasionalis, sekuler, dan materialis, ternyata tidak menambah kebahagiaan dan ketentraman hidupnya. Terakhir ialah bagaimana sih penerapan konsep tasawuf dalam dunia modern? Penerapan konsep tasawuf dalam kehidupan modern. Seseorang bisa dikatakan bertasawuf jika mengetahui langkah-langkah menjadi seorang sufi. Nah, tentu sebagian besar anggota orang-orang modern mengatakan sulit dalam hal penerapan serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut akan coba kita uraikan beberapa aplikasi tasawuf yang setidaknya bisa kita jadikan sebagai langkah awal atau kiat mengenal diri kita ini untuk kebaikan hidup ke depannya. Yang pertama ialah zuhud. Nah, secara bahasa, zuhud adalah bertapa di dunia. Adapun secara istilah ialah bersedia untuk melakukan ibadah dengan berupaya semaksimal mungkin menjauhi urusan duniawi dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan ini ternyata mampu melahirkan suatu makam dan cara hidup yang kebanyakan oleh ahli tasawuf dikatakan sebagai sesuatu yang telah dicapai setelah makam taubah. Nah, pengertian zuhud secara lebih luas sebenarnya bukan meninggalkan kehidupan dunia secara keseluruhan, melainkan tetap mencari penghidupan duniawi, akan tetapi hanya sebatas untuk memenuhi keperluan hidup ala kadarnya. Mereka bekerja dengan niat untuk menafkahi keluarga, yang merupakan kewajiban seorang suami atas anak dan istrinya, serta itu semua hanya untuk mencapai dan mencari ridhonya, agar kelak besok lepas dari tanggung jawab di akhirat. Dengan kata lain, zuhud merupakan upaya penyeimbangan kehidupan akhirat dan dunia. Selanjutnya adalah tawakal.
Tawakal merupakan kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Jadi, pada dasarnya, inti dari pengaplikasian kita yang kedua ini adalah kesadaran hati bahwa segala sesuatu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermanfaat ataupun yang bermudarat, yang menyenangkan maupun menyusahkan. Dalam mewujudkan dan tawakal bukan berarti meniadakan usaha atau sekedar ikhtiar, karena Allah telah memerintahkan hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal, yakni berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan suatu perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah ikhlas. Didefinisikan secara bahasa adalah bersih, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan hati agar ia menuju kepada Allah semata dalam melaksanakan ibadah, dan hati tidak boleh menuju selain daripadanya. Maka dapat kita tarik persepsi bahwa ikhlas sendiri inilah yang menunjukkan kesucian hati untuk menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sebab Allah tidak menerima ibadah seorang hamba kecuali dengan niat ikhlas karena Allah semata, dan perbuatan itu haruslah sah dan benar menurut syariah Islam. Yang terakhir ialah qanaah dan sabar. Qanaah diartikan sebagai kepuasan jiwa seberapa pun rezeki yang dimilikinya, sedikit maupun banyak, diterima dengan penuh rasa syukur. Dengan demikian, sikap qanaah itu bisa terwujud dengan cara menemukan kecukupan di dalam apa yang dimiliki dan tidak menginginkan apa yang tidak dimilikinya tersebut. Kemudian, sabar adalah sebagian keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan hidup. Dalam perjalanan hidup, senang maupun susah, datang silih berganti. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyajian video ini ada begitu banyak kesalahan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya butuhkan. Dan semoga kita semua senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta terima kasih atas partisipasinya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya ucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi